kami persilakan Ya. Iwan untuk memulai presentasinya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di PRV. Pertama-tama, terima kasih saya ucapkan kepada Pak RT yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan sedikit hal tentang infeksi COVID-19 ini berhubungan dengan kelainan darah yang bisa terjadi pada pasien COVID-19 ini. Yang kedua, terima kasih kepada para warga PRT yang sudah hadir menyaksikan presentasi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau kita bicara tentang COVID-19 yang kita sudah temui sejak bulan Maret ya, walaupun di Cina itu udah mulai akhir Desember mulai mewabah di Cina, kita baru masuk ke bulan Maret, di awal Maret kita mulai ada kasus COVID-19 ini ya. Ilmunya itu makin lama makin berkembang gitu. Jadi bukan hanya mengurusi bagaimana infeksi itu saja, tetapi ternyata kaitannya COVID-19 ini erat juga dengan kelainan pada darahnya. Jadi kalau kita bicara darah itu kan kalau di film-film G30 SPKI darah itu mineral. Jadi kalau kita lihat darah itu merah itu ya ada komponen di sana ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada juga namanya trombosit. Kalau darah merah kita tahu gunanya untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, ke seluruh sel. Kalau darah putih kita itu gunanya untuk pertahanan tubuh. Dan yang ketiga ada trombosit, namanya sel trombosit itu untuk pembekuan darah. Jadi gunanya kalau ada luka, maka sel trombosit ini akan berusaha mendekati tempat luka untuk melakukan penutupan luka untuk menghentikan luka. Nah, selain dari sel darah itu kalau kita lihat kan ada dia cair bentuknya. Itu kita sebut plasma darah. Di plasma darah itu ada protein-protein yang salah satunya ada faktor-faktor pembekuan darah. Faktor pembekuan darah itu juga berguna untuk melakukan proses pembekuan darah ketika terjadi perlukaan. Nah, ternyata si COVID-19 ini yang kita tahu sebuah virus yang amat kecil ya, masuk melalui saluran pernafasan kita dari hidung atau dari mulut atau juga bisa masuk lewat mata kita, kemudian dia berjalan menuju tenggorokan kita dan akhirnya menemukan tempatnya itu dia akan melakukan proses pertumbuhan atau perkembangbiakan di sel paru dan untuk seterusnya ke seluruh organ lain yang punya tempat cantolan untuk si COVID-19 ini. Jadi virus ini maunya di tempat tertentu yang memang khusus gitu, yang disebut dengan angiotensin converting enzyme. Nanti kita akan lihat apa sih angiotensin converting enzyme ini, seberapa besar pengaruhnya di dalam tubuh kita. Nah, sebelum sampai ke sana, kita akan lihat, ini kalau kita lihat ya, pasien-pasien yang mengalami ini adalah statistik gambaran pasien yang positif COVID-19 di Meksiko. Ya, kita lihat di sini kalau dilihat laki-laki dan perempuan yang banyak laki-laki, 57,9% dibandingkan perempuan yang 42,9%. Kemudian kalau kita lihat ternyata pasien-pasien yang mengalami terinfeksi COVID-19 ini, meskipun ada juga yang sehat tidak punya penyakit penyerta, itu ada juga yang dengan penyakit penyerta. Itu hipertensi, kemudian obesitas, diabetes, orang yang merokok, asma, yang penyakit jantung, penyakit paru obstruktif. Jadi ini biasanya pada orang tua. Ada juga yang punya penyakit ginjal. Nah, di antara orang-orang itu ada yang punya penyakit penyertanya itu bukan hanya satu, tapi ada yang 2 dan ada yang 3 bahkan lebih. Nah,
Apa sih dampaknya kalau orang dengan penyakit penyerta ini terkena infeksi COVID-19? Eh, Bapak-bapak, ibu-ibu juga sering mendengar ini bahwa orang-orang yang dengan hipertensi, obesitas, diabetes, dan merokok, penyakit jantung itu biasanya akan lebih berisiko untuk mengalami kondisi yang buruk sampai-sampai dia harus dirawat di ICU, membutuhkan alat-alat ventilator mekanik, jadi mesin napas gitu. Nah, ini kita lihat gambarannya. Ini gambaran bagaimana kumulatif proporsi kumulatif kematian. Kita lihat tuh yang di kiri, paling kiri atas ya, warna biru itu kalau dia tidak ada komorbiditas ya, yang biru itu. Ya, kita lihat kematiannya seperti itu kumulatifnya. Nah, dibandingkan kalau ada laki-laki dan perempuan ya, laki-laki dan perempuan, maka laki-laki lebih mungkin mengalami kondisi yang berat sampai kematian. Nah, ini kalau dilihat bagaimana kalau dia umurnya dibedakan. Ternyata memang makin usianya makin tua, ya, itu dia makan beresiko untuk mengalami kematian. Kita lihat yang paling atas ini, yang biru dengan legendanya di bawah, kalau dia di atas 70 tahun ke atas itu lebih beresiko. Ada juga 65 sampai 69 juga lebih beresiko. Jadi makin tua makin beresiko untuk mengalami kematian. Nah, ini kalau umpamanya komorbidnya antara yang 1, 2, dan 3, makin banyak komorbidnya, itu makin berisiko, makin banyak proporsi yang mengalami kematian dibandingkan yang tidak. Jadi, orang-orang yang dengan penyakit penyerta dan usianya lanjut, satu lagi yang laki-laki kayaknya, itu punya risiko untuk mengalami perberatan pada penyakitnya dan akhirnya bisa mengalami kematian. Memang kalau dilihat-lihat angka kematiannya itu nggak banyak, sekitar 5,8%, atau terakhir itu saya lihat 5,7%, baik di dunia maupun di Indonesia sendiri. Nah, kita mau lihat nih, kenapa orang-orang ini lebih berisiko untuk mengalami kematian dibandingkan ini. Ini gambaran ada, kalau tadi studinya sendiri dari Meksiko, ini kita lihat gambarannya kalau kita bisa baca di sini ya. Jadi ada dari 21 penelitian yang dengan terdiri dari 47.000 kasus yang terkonfirmasi COVID-19, itu yang laki-laki itu berhubungan dengan mengalami infeksinya 23% dan 81%-nya berisiko untuk mengalami kematian. Jadi tinggi juga laki-laki dibandingkan perempuan tuh lebih tinggi laki-laki untuk mengalami kematiannya. Kemudian kalau dia berusianya lebih 50 tahun ke atas itu berisiko mengalami kematian 8,7 kali lipat dibandingkan dengan yang kurang dari 50 tahun. Jadi usia juga menentukan. Kemudian kalau dia ada hipertensi, ada diabetes, ada penyakit paru, ada penyakit stroke misalnya, atau jantung, maka itu masing-masing itu akan meningkatkan risikonya menjadi 2 sampai 4 kali untuk mengalami kemungkinan dia menjadi berat dan meninggal. Jadi kelihatannya orang-orang yang dengan penyakit-penyakit ini, itu kalau terpapar dengan COVID-19, walaupun tidak semuanya mengalami kematian, tetapi lebih mungkin untuk mengalami kematian ketimbang orang-orang yang tidak punya penyakit penyerta. Dengan data ini kita mesti berhati-hati untuk orang yang berusia lebih dari 50 tahun ke atas atau orang-orang yang punya penyakit-penyakit penyerta ini. Lalu kenapa sih penyakit-penyakit ini menjadi menjadi lebih berat kondisinya? Ini gambaran dulu bahwa kalau orang ini gambarannya SARS-CoV ya. Ini mungkin waktu yang awal ya. Ini sebenarnya mirip dengan SARS-CoV-2 yang ada sekarang juga gitu ya. Jadi ketika dia terhirup oleh nafas kita
atau mungkin kita ngucek-ngucek tangan kita ke mulut atau hidung atau ke mata, maka virus itu akan masuk ke hidung atau saluran nafas kita dari atas turun melalui lendir lendir pernafasan kita, akhirnya masuk ke paru. Yang kemudian dia masuk ke dalam sel paru, dia mencarinya adalah sel yang mengandung angiotensin converting enzyme 2. Jadi enzim ini perannya nanti kita lihat apa sih perannya angiotensin converting enzyme 2 ini. Jadi dia akan mencari tempat di sini. Sehingga ketika dia sudah masuk sel, kemudian dia akan masuk ke aliran darah, dibawa sebenarnya oleh sel pertahanan tubuh kita dan akhirnya masuk ke berbagai tempat yang lain, bisa ke saluran cerna, bisa ke ginjal, bisa ke jantung, bisa ke liver dan sebagainya. Sehingga kita bisa menemukan kalau dalam pemeriksaan kita tahu ada swab nasal, hidungnya di swab sampai ujung ke atas tuh biasanya, sehingga kita sampai bisa keluar air mata ketika dia melakukan pemeriksaan itu juga bisa ditemukan di air seni kita sebenarnya, ataupun di saluran cerna kita gitu. Sehingga kalau dalam keseharian untuk melindungi diri kita itu, maka yang dibutuhkan adalah menutup hidung, menutup mulut, menutup mata kita, menutup kadang-kadang ada yang sampai face shield supaya jangan sampai ada droplet atau percikan air liur atau batuk yang masuk kena ke muka kita kemudian kita usap dan akhirnya masuk ke saluran napas kita Dan juga kita dianjurkan untuk selalu mencuci tangan, baik kita kalau mau makan, mau melakukan sesuatu, setelah menyentuh sesuatu, karena kita nggak tahu bisa kita mendapatkannya dari pernapasan, dari batuk, atau dari saluran cerna, atau dari urin kita dan sebagainya. Jadi proteksi diri kita amat penting di saat ini, Jadi harus melindungi diri kita dengan maksimal agar kita tidak terkena. Kenapa begitu? Nah, kalau udah seperti ini, udah masuk seperti ini, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita ketika dia masuk. Apa sih yang sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu menjadi buruk? Tadi kita bicara adanya angiotensin 2. Jadi angiotensin 2 itu, ini nanti satu persatu saya akan perlihatkan apa itu angiotensin, renin, angiotensin, dan angiotensin 2. Jadi angiotensin 2 ini kepentingannya di sini. Dia mengubah yang namanya angiotensin 1, mengubah menjadi angiotensin saja dengan nomor 19 Ada juga yang angiotensin 2 menjadi angiotensin 17 gitu ya. Nah, baik angiotensin 1, angiotensin 2 yang diubah menjadi bentuk lain oleh angiotensin converting enzyme 2 ini punya peran yang lebih baik ketimbang dia hanya menjadi angiotensin 2. Kita lihat di bawahnya kalau ada angiotensin 2, kemudian dia berikatan dengan reseptor. Reseptor itu tempat nempelnya angiotensin 2 di sel, sel mana aja, itu bisa menyebabkan kondisi yang ini. Jadi pembuluh darahnya jadi mengkerut, kontriksi namanya, kemudian terjadi reaksi inflamasi peradangan yang hebat, kemudian terjadi kerusakan dari paru-paru, dan akhirnya juga bisa menyebabkan adanya clot atau terbentuknya clot di berbagai tempat di tubuh kita. Bisa dibayangkan kalau tubuh kita yang aliran darahnya lancar, cair tiba-tiba ada clot di tengah aliran darah gitu. Itu akan menyebabkan aliran darah ke tempat tertentu yang tersumbat itu akan terganggu. Misalnya bisa aja aliran darahnya ke otak jadi tersumbat gitu ya. Itu akan menimbulkan stroke misalnya. Atau aliran darah di paru-paru tersumbat gitu ya. Itu pengangkutan oksigen oleh sel darah merah ke seluruh tubuh juga akan terganggu. Jadi angiotensin 2 ini punya peran dampak yang kurang bagus di dalam tubuh. Meskipun secara alami bisa juga punya peran yang bagus. Tapi kalau dia angiotensin 2 ini
nggak ada, maka angiotensin converting enzim 2 nggak ada, maka angiotensin 2 yang berlebihan ini akan punya dampak buruk. Nah, pada orang yang COVID-19, ya tadi kita bicara bahwa angiotensin 2 ini didudukin sama si orang oleh virus tersebut. Sehingga angiotensin 2-nya tidak bisa berubah menjadi angiotensin yang baik, yang bisa membuat inflamasi berkurang, terjadi bekuan darah menjadi berkurang, kerusakan paru menjadi berkurang, dan seterusnya. Jadi, itulah sebabnya berbagai hal ketika orang terkena virus COVID-19 ini sebenarnya tidak hanya paru saja yang menjadi punya dampak berakibat buruk, tetapi juga pada yang lain-lain. Nah, kita akan bicara sebenarnya yang lebih dituju adalah tentang kelainan hematologi, yaitu tentang adanya pembekuan darah. Jadi kalau dilihat di sini, pembekuan darah pada waktu orang terinfeksi itu sudah mulai di awal-awal ketika virus itu mulai masuk dan menyebabkan penyakit pada seseorang yang terinfeksi COVID-19. Ini saya menggambarkan sebenarnya angiotensin 2 itu di dalam tubuh kita itu penting. Jadi kalau kita misalnya ada diare atau muntah-muntah, sehingga cairan di dalam tubuh kita itu berkurang, maka tubuh itu akan dirangsang atau distimulus untuk membentuk angiotensin 2, sehingga pembuluh darahnya itu menjadi vasokonstriksi dan menyebabkan juga membuat si ginjalnya itu mengurangi pembuangan natrium dan mengabsorpsi air di dalam ginjal. Jadi kita suka lihat misalnya kita lagi diare atau muntah-muntah gitu ya, pasti buang air kecil kita akan lebih berkurang ketimbang kita nggak ada muntah-muntah atau diare atau dalam keadaan sakit gitu. Atau kalau kita kurang minum saja, maka pasti tubuh kita akan bilang supaya jangan banyak-banyak urinnya dikeluarkan sehingga urin kita menjadi sedikit. Itulah peran angiotensin 2 sebenarnya. Jadi ketika cairan di tubuh kita berkurang, maka ginjal akan diberikan sinyal, oh air berkurang, maka dihasilkanlah namanya renin. Renin ini dikeluarkan oleh ginjal, kemudian renin ini akan berubah menjadi angiotensin, kemudian angiotensin 1, dan angiotensin 2 di paru-paru, ya, yang menyebabkan nanti dia bilang ke kelenjar anak ginjal untuk bilang, jangan diambil, dikeluarkan airnya banyak-banyak, coba ditahan dulu sehingga buang air kecil kita menjadi sedikit. Ini yang namanya oliguria, gitu. Atau bisa juga kalau karena kurang cairan, tekanan darah kita menjadi menurun, maka angiotensin 2 ini akan membuat vasokonstriksi ya dari berbagai organ yang lain sehingga aliran darah ke ginjal, ke berbagai saluran cerna dan sebagainya itu juga berkurang, dan ini dengan adanya vasokonstriksi, pembuluh darah yang mengecil, tekanan darah yang tadinya rendah juga jadi meningkat. Jadi si angiotensin 2 ini penting buat tubuh kita secara alaminya gitu. Tapi ketika angiotensin converting enzim 2 itu diinfeksi atau terinfeksi oleh virus, maka angiotensin converting enzim 2-nya menjadi nggak ada, sehingga angiotensin 2 yang mestinya ada tapi jangan berlebihan menjadi berlebihan jumlahnya. Nah, itu akan menyebabkan berbagai hal yang tadi harusnya airnya nggak usah banyak-banyak diserap oleh tubuh, tapi ini diserap banyak, sehingga urinnya jadi sedikit. Harusnya ginjal nggak usah konstriksi, pembuluh darah tidak usah konstriksi, ini berkonstriksi, sehingga tekanan darah jadi meningkat, aliran darah menjadi terganggu karena adanya vasokonstriksi, gitu. Jadi ini angiotensin 2 ini perannya seperti itu. Ini gambarannya yang lebih besar lagi. Jadi kalau ada cairan di dalam tubuh berkurang atau tekanan darah turun berkurang, maka yang tadi dihasilkan renin secretion. Renin dari ginjal dikeluarkan lebih banyak sehingga si renin ini diubah oleh enzim namanya angioconverting enzim untuk menjadi angiotensin 1, kemudian menjadi angiotensin 2 oleh
angioconverting enzim 2 ya di paru, dan ini akan merangsang kelenjar anak ginjal supaya menyebabkan terjadinya vasokonstriksi di secara umum seluruh tubuh ya. Jadi orang juga mengurangi apa namanya kebutuhan, jadi lebih haus kelihatannya, berasa lebih haus ya, supaya banyak minum dan sebagainya, dan berkurangnya ekskresi atau pengeluaran dari garam dan cairan ya. Pada akhirnya akan mengkompensasi tubuh supaya cairan yang tadinya tubuhnya berkurang akan dibantu oleh proses ini gitu. Jadi sehingga tekanan darah dan cairan di tubuh kembali normal kembali. Jadi ini ada kompensasi tubuh ketika mengalami kondisi-kondisi yang apa namanya bisa berbahaya bagi tubuh kita. Nah, bagaimana ada hal-hal yang ternyata ada orang yang punya angiotensin converting enzimnya sedikit, ada yang banyak gitu. Ini kita lihat yang A ini ya. Angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Kemudian si angiotensin 2 ini bisa menyebabkan ini vasokonstriksi, tapi dia tidak bisa lama-lama. Kalau nggak dibutuhkan, dia akan berubah dengan sendirinya ada angioconverting enzim 2. Sehingga menjadi angiotensin 1,7, kemudian dia merangsang pembuluh darah justru menjadi adanya vasodilatasi. Jadi ini efeknya menjadi baik kalau begini, tadi seperti yang sudah dijelaskan. Nah, kalau ada virus corona gitu ya, ada virus corona, maka angiotensin 2 itu angiotensin 2-nya tidak bisa diubah menjadi angiotensin 1,7 ya. Sehingga jumlahnya menjadi berlebihan dan dia akan mengubah bentuknya menjadi angiotensin 4. Baik angiotensin 2 dan angiotensin 4 ini dampaknya nggak bagus terhadap jantung dan paru-paru. Pada paru-paru bisa terjadi namanya ARDS, jadi timbul kerusakan jaringan paru yang berlebihan ya. Dan yang lain angiotensin 4 ini berikatan dengan reseptor itu justru menyebabkan adanya proses pembekuan di dalam darah kita. Nah, ini kalau angiotensinnya 2-nya tertutup. Nah, ada juga orang yang walaupun angiotensin 2-nya tertutup, kalau ada sel lain yang masih sehat, ya, yang mengandung angiotensin 2 pasti, maka dia lebih baik hasil apa namanya kondisinya ketimbang yang cuman sedikit gitu. Ini angiotensin 2-nya masih ada yang sehat sehingga masih ada angiotensin 2 yang diubah menjadi angiotensin 1,7 dan akhirnya mengurangi kerusakan jaringan dan mengurangi terjadinya trombosis gitu. Nah, pada kondisi apa yang menyebabkan angiotensin 2 ini kurang gitu. Ternyata udah diteliti. Ini kalau kita lihat nih angiotensin 2 pada lower risk phenotype, jadi kondisi gen orang-orang yang tidak punya komorbid, tidak ada penyakit-penyakit penyerta, itu angiotensin 2-nya rapi, banyak gitu. Ini biasanya pada orang yang masih muda, pada orang yang nggak punya penyakit jantung, penyakit hipertensi, diabetes itu S2-nya masih banyak. Tapi pada orang-orang yang beresiko tinggi, yang usianya lanjut, makin lanjut dia makin sedikit S-nya, S2-nya. Kemudian yang hipertensi juga, yang diabetes juga, yang gagal jantung, yang punya penyakit jantung, itu S2-nya menjadi dikit, sehingga dia ketika dia terinfeksi oleh virus COVID-19, maka jumlah S2-nya menjadi lebih dikit gitu. Sehingga si angiotensin 2-nya menjadi lebih meningkat jumlahnya ya, dan terjadi reaksi peradangan yang lebih berlebihan. Jadi kalau angiotensin 2 di tubuh kita itu terlalu banyak ya, karena dia tidak diubah menjadi bentuk yang baik, maka proses peradangannya itu menjadi lebih meningkat ketimbang dia angiotensin 2-nya lebih rendah. Nah, dengan demikian juga ini terkait sebenarnya reaksi peradangan yang hebat itu terjadi proses pembekuan darah juga yang hebat gitu. Nah, makanya orang-orang dengan penyakit penyerta ini justru beresiko kemungkinan besar menjadi lebih buruk kondisinya ketika dia terinfeksi oleh COVID-19.
Ini kita lihat peran yang lain, ini sebenarnya udah tergambar tadi ya, nih S2, di mana angiotensin 1 harusnya berubah menjadi yang bagus-bagus ya, kalau di S2-nya ada, tapi kalau S2-nya tidak ada, maka angiotensin 2-nya berlebihan, di samping dia menyebabkan tadi adanya vasokonstriksi dan sebagainya, dia juga menyebabkan adanya terbentuknya radikal bebas yang berlebihan. Nah, radikal bebas ini akan merusak, jadi kita tahu di pembuluh darah pasti bagian dalamnya itu ada sesuatu sel yang namanya endotel. Nah, endotel ini kalau rusak, ya, dampaknya adalah kalau dia mengalami kerusakan endotel, nanti dia bisa menyebabkan teraktivasinya agregasi trombosit. Nanti kita lihat pada slide berikut. Ini kita lihat gambarannya ya, bahwa tadi ada renin menjadi angiotensinogen menjadi angiotensin 1, kemudian angiotensin 2. Kalau S2-nya nggak ada, maka angiotensin 2 berlebihan, terbentuk angiotensin 3 dan angiotensin 4, yang kesemuanya, angiotensin 3 maupun 4 ini punya efek yang kurang baik terhadap tubuh kita, gitu. Baik angiotensin 2, angiotensin 3, angiotensin 4 punya efek yang kurang baik. Jadi pembuluh darahnya jadi mengkerut, ya, berkonstriksi, kemudian juga terjadi peningkatan dari radikal bebas, kemudian reaksi peradangan juga menjadi lebih hebat dan seterusnya. Jadi oleh karena itu angiotensin 2 ini pokok pangkal persoalan pada virus coronanya ya. Jadi bagaimana caranya nih kita mengatasinya? Gitu. Ini lagi, ada yang bilang kalau orang darah tinggi, hipertensi, dikasih obat yang jenisnya namanya angio converting enzyme inhibitor. Jadi ini obat, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang minum obat yang belakangnya pril gitu ya. Captopril, ramipril, lisinopril, itu efeknya adalah menghambat angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Sehingga dengan orang minum obat ini, maka orang yang minum obat ini, angiotensin 2-nya justru rendah semuanya. Tapi ada lagi namanya obat namanya angiotensin receptor blocker. Jadi dia bekerja menghambat di tempat melekatnya angiotensin 2 ke reseptornya. Sehingga dengan dibloknya reseptor, angiotensin 2-nya jadi lebih tinggi. Nah, oleh karena itu dalam penelitian-penelitian dikatakan kalau dia hipertensi terus minum angiotensin reseptor blocker, itu juga resikonya jadi lebih berat untuk mengalami perburukan pada COVID-19. Nah, ini saya bicara tadi, bahwa si angiotensin 2 menyebabkan vasokonstriksi. Kita bayangkan saja kalau pembuluh darah kita tahu-tahu mengkerut gitu ya, itu dalam waktu yang lama itu menyebabkan bisa kerusakan dari lapisan terdalamnya. Di samping juga kerusakannya itu bisa disebabkan karena adanya tadi, dia merangsang terbentuknya radikal bebas. Radikal bebas itu sesuatu, apa ya namanya ya, sesuatu zat di dalam tubuh kita yang mengalir dalam darah juga, itu ketika dia mengenai atau terpapar kepada endotel, endotelnya bisa rusak. Kerusakan endotel ini bisa dibayangkan kalau kita luka kerobek gitu ya, itu akan merangsang terbentuknya bekuan darah melalui pertama si trombosit, tadi kita bicara trombosit. Trombosit itu nempel dulu nih di tempat luka. Setelah nempel di tempat luka, si trombosit itu akan mengaktifkan trombosit lain yang agak jauh untuk menempel sesama trombositnya. Sehingga nanti di ujung-ujungnya ada bekuan darah yang isinya adalah trombosit-trombosit. Nah, di samping ini juga akan merangsang ya karena endogenous activation. Jadi kalau dia ada kerusakan jaringan, ini nggak kelihatan di dalam darah kita, tetapi kita secara teorinya itu dia bisa merangsang aktivasi pembekuan darah sehingga pada ujungnya terbentuk namanya fibrin. Kita tahu kalau kita luka tuh kita suka ada kropeng gitu ya, itu tuh sebenarnya dulunya awal-awalnya adalah fibrin. Fibrin yang apa namanya, gunanya adalah untuk menutupi luka gitu. Nah, fibrin inilah, jadi kalau ada proses pembekuan darah,
kalau kita nggak luka, terus di dalam tubuh kita ada proses pembekuan darah karena kerusakan dari endotel atau lapisan terdalam dari pembuluh darah, maka terbentuk bekuan darah, adanya fibrin-fibrin itu, ini namanya red clot, ya, bekuan darah yang banyak darah merahnya, red clot, sehingga lama-kelamaan red clot ini kalau dia banyak sekali, itu bisa menutupin aliran darah. Sehingga aliran darah ke suatu tempat, ya, itu akan terganggu, jaringannya akan iskemi, kurangan oksigen, dan mengalami kematian jaringan. Dan ini bisa terjadi di mana saja, bisa di paru-paru, bisa di tempat-tempat lain. Nah, mestinya dalam secara alamiahnya, ketika orang ada bekuan darah, ada proses lagi yang lain, yang namanya fibrinolysis. Tujuannya si fibrin yang tadi benang-benang atau klot-klot itu ada, supaya tidak berlebihan, ada proses di dalam tubuh kita yang membuat proses bekuan darahnya itu tidak terlampau menyebabkan bekuan darahnya terlalu berlebihan dan sehingga menyebabkan aliran darah terhambat karena bekuan darah. Namanya fibrinolisis, ya. Nah, tapi proses fibrinolisis ini ternyata karena adanya virus COVID ini, COVID-19, dan karena adanya angiotensin 2 yang meningkat, justru merangsang peningkatan namanya plasminogen activator inhibitor. Jadi justru si plasminogen, yang tadi plasminogen itu menjadi plasmin untuk melakukan penghancuran bekuan darah, itu menjadi terhambat. Jadi dengan adanya angiotensin 2 yang banyak, klot yang udah terbentuk malah jadi semakin banyak sehingga akhirnya menyebabkan adanya penutupan aliran darah ke suatu tempat karena bekuan darah tersebut. Jadi COVID ini udah merusak jaringan pembuluh darah, kemudian menyebabkan terjadinya bekuan darah, kemudian akhirnya juga dia tidak bisa menghancurkan bekuan darahnya. Akibatnya apa nanti? Nah, ini gambaran secara keseluruhan. Kalau ada COVID-19, nanti ada aktivasi pembekuan darah, aktivasi pembekuan darah, kemudian aktivasi dari trombosit, ya, akhirnya terjadi trombosis, gitu ya. Nah, ini juga awalnya dari S2 yang rendah, yang akan meningkatkan justru angiotensin 2-nya, yang sifatnya bersifat merangsang inflamasi atau peradangan, membentuk stres oksidatif dan menyebabkan vasokonstriksi. Ini gambarannya begini, kalau orang dengan COVID-19 ini ada gambaran yang kulit-kulitnya jadi seperti merah rash seperti ini lebih kepada ternyata kalau diambil, dicoel, dibuat sampelnya nih, ini kita lihat nih ada bekas pengambilan sampel, itu gambarannya tuh ada bekuan-bekuan darah di dalam ininya, di kulitnya itu. Ini juga, jadi kakinya membiru karena aliran darahnya, karena ada bekuan darah, aliran darah ke ujungnya jadi terganggu. Ternyata setelah di biopsi, itu ada gambaran bekuan darah di dalam jaringannya tersebut. Nah, apalagi kalau bekuan darahnya ada di paru-paru. Bisa dibayangkan oksigen yang tadinya harusnya bisa lewat jaringan paru-paru, kemudian masuk ke darah dan dibawa ke seluruh tubuh, itu juga tidak bisa dibawa ke seluruh tubuh. Jadi itu tadi. Jadi gambaran orang yang mengalami COVID-19 ini yang paling berat adalah ternyata COVID-19 itu selain menyebabkan infeksi yang akhirnya pasiennya menjadi demam, kemudian batuk, kemudian sesak nafas, di dalamnya itu ada proses pembekuan darah yang banyak. Gitu. Karena adanya pemblokiran angiotensin converting enzim 2 yang menyebabkan peningkatan angiotensin 2 dan itu berdampak buruk terhadap paru, terhadap pembuluh darah, dan terhadap terjadinya pembekuan darah. Ini kalau kita lihat nih gambarannya ya, dari hari ke 0 sampai ke 21 ya. Ini kita lihat yang gambar hijau B cell in blood. Jadi ini
sel B ini ada sel limfosit namanya ya. Sel limfosit di dalam darah ini sel pertahanan tubuh kita. Ketika dia di awal dia masih tinggi, tapi ketika dia memberat, sel limfosit B ini akan turun ya. Begitu juga dengan sel limfosit T. Limfosit T juga untuk pertahanan terhadap virus awalnya tinggi, tapi lama-lama menjadi rendah. Kalau makin berat makin rendah lagi. Kemudian juga ada namanya dedimer. Dedimer ini sebenarnya kita ambil diperiksa di darah kita, kalau dia kadarnya tinggi itu menyatakan bahwa ada proses pembekuan darah di dalam tubuh. Ini kita lihat yang gambarnya segitiga. Waktu dia rendah, waktu dia awal-awal dia belum mengalami fase yang berat, maka makin lama dia makin berat, makin tinggi kadar dedimernya. Sehingga orang bilang si dedimer ini menjadi pertanda kemungkinan nih orang jadi akan berat apa enggak. Yang tadi, dedimer itu adalah produk dari hasil proses pembekuan darah di dalam tubuh tanpa adanya perlukaan yang kelihatan oleh kita. Jadi perlukaannya perlukaan kecil aja di dinding pembuluh darah, tapi dia merangsang pembekuan darah secara keseluruhan. Nah ini gambarannya adanya namanya dedimer. Jadi kalau dedimernya tinggi, kita ketemu tinggi, ya maka prediksinya kemungkinan dia bisa menjadi berat. Dan itu udah diteliti bahwa dedimer sebagai prediktor untuk terjadinya perberatan dari infeksi COVID-19 ini. Nah, tadi kita lihat ini kalau apa sih yang membedakan, kan infeksi di paru itu macam-macam. Ada namanya pneumonia karena bakteri, mungkin karena virus yang lain juga ada. Tapi apa yang membedakan dengan coronavirus? Karena sel paru itu semuanya mengandung S2, maka kemungkinan ya si virus ini bisa mengenai semua jaringan paru gitu. Bukan hanya satu, bisa jadi dua-duanya kena. Beda dengan bronkopneumonia biasa ya, yang karena bakteri, bisa jadi dia hanya mengenai satu. Jadi satu lagi yang menyebabkan kalau kita kena virus COVID ini, resikonya menjadi lebih berat karena ada S2 tadi. Kemudian apalagi tadi terkait dengan kelainan darah tadi saya sampaikan, kalau orang dengan terinfeksi COVID-19 ini, COVID-19 ini, itu ada proses tadi, misalnya parunya menjadi terganggu, kerusakan paru. Tadi kan, trombositnya menjadi teraktivasi, jadi banyak yang nempel. Artinya dia terpakai untuk menggunakan proses pembekuan darah. Sehingga trombosit orang yang dengan mengalami COVID ini juga akan mengalami penurunan. Ya. Selain itu ternyata juga ada antibodi yang merusak si trombosit, ya, sehingga trombositnya jadi rendah. Yang lain adalah ternyata dengan adanya zat-zat peradangan di dalam tubuh itu bisa menekan produksi dari trombosit sehingga trombositnya juga jadi rendah. Jadi kelainan darah yang mencolok pada orang COVID-19 itu adalah adanya proses pembekuan darah yang secara general bisa terjadi di seluruh tubuh, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Kedua adalah adanya trombosit yang rendah karena memang terpakai untuk proses pembekuan darah tadi. Nah, ini kita perlihatkan dua gambar yang satu itu udah ada tadi ya. Yang kedua, kalau terjadi recovery itu gimana sih? Ini recovery-nya ada proses pemberian obat di sini. Ternyata dengan mengenali kejadian di COVID-19 itu, adanya, tadi kita sebut ada bekuan darah, orang mulai memberikan pengencer darah. Pengencer darah. Sebenarnya bukan pengencer ya.
sebenarnya anti pembekuan darah. Jadi dengan adanya obat yang diberikan namanya heparin atau parin-parin yang lain yang belakangnya parin itu akan terjadi penghambatan untuk tidak terjadi pembekuan darah. Nah, ternyata ketika orang itu diberikan anti pembekuan darah atau anti koagulan, ya, maka prosesnya menjadi berbeda. Yang tadinya itu sel T-nya menjadi menurun sampai dia menjadi berat, yang tadinya sel B-nya juga menurun menjadi berat. Ini sekarang dengan adanya pemberian ini dan tambahan obat yang lain, itu menyebabkan sel T-nya, limfositnya menjadi meningkat lagi ketika dia recovery. Begitu juga sel B-nya. D-dimernya jadinya tadinya makin meningkat yang segitiga-segitiga, ini sekarang menjadi menurun ketika dia recovery. Ini karena ada pemberian anti koagulan atau anti pembekuan darah. Kemudian proses inflamasinya juga menjadi tadinya pada fase yang berat itu faktor-faktor peradangannya menjadi berkurang karena exhaust, jadi dipakai terus sama si infeksinya. Tapi begitu dia diberikan obat-obatan termasuk juga anti pembekuan darah itu mengalami perbaikan. Jadi faktor-faktor peradangannya menjadi meningkat lagi setelah recovery. Begitu juga virusnya. Virusnya tadinya tinggi gitu ya. Pada fase recovery mulai menurun dengan adanya pemberian obat, salah satunya juga dengan antikoagulan. Jadi dengan begini, ini diteliti seperti ini, maka ternyata antikoagulan, anti pembekuan darah punya peran untuk menyebabkan seseorang yang berisiko untuk menjadi buruk menjadi kondisinya lebih baik lagi. Nah, ini kita mau lihat gambarin heparin sebagai anti pembekuan darah. Ini ada gambarnya. Jadi ada namanya anti trombin 3. Anti trombin 3 itu ini kita lihat ada trombin di sini ya. Anti trombin 3 itu menyebabkan si trombin tidak terbentuk. Nah, dengan pemberian heparin maka anti trombin 3 itu menjadi aktif sehingga kaskade itu tangga ya, kan tangga untuk proses koagulasi dari atas sampai bawah untuk menjadi trombin itu menjadi terganggu sehingga tidak terbentuk trombin, tidak terbentuk menjadi fibrin. Jadi heparin atau yang parin-parin tadi atau anti pembeku darah tadi itu punya peran untuk menghambat proses pembekuan darah di dalam tubuh seseorang yang mengalami COVID-19. Jadi kesimpulannya gini, bahwa tadi komorbid, jadi penyakit-penyakit komorbid tadi pada COVID-19 itu mengalami perburukan gejala dan menyebabkan kematian itu karena memang ternyata setelah diteliti orang yang hipertensi, orang yang diabetes, orang yang penyakit jantung, orang yang dengan penyakit paru, orang yang usianya lanjut itu punya S2 atau angioconverting enzim 2 yang lebih sedikit dibandingkan orang yang normal yang tidak punya penyakit penyerta. Tentu saja kalau punya banyak penyakit penyerta, ada beberapa lebih sedikit lagi. Nah, ketika dia terkena virus COVID-19, maka S2-nya yang terkena relatif jadi lebih banyak persentasenya dibandingkan yang memang sudah banyak. Kalau dia masih banyak, yang nggak punya penyakit komorbid, S2-nya masih ada sisa, sehingga si tubuh kita masih bisa mengatasi peninggian S2. Tapi kalau dia udah rendah sendiri, S2-nya juga angiotensin 2-nya tinggi, itu menyebabkan proses yang berlanjut menjadi kerusakan dinding pembuluh darah atau endotel, vasokonstriksi pembuluh darah, akhirnya menjadi teraktivasinya faktor-faktor pembekuan darah dan terjadinya pembekuan darah di hampir di seluruh tubuh. Nah, obatnya adalah bagaimana si pembekuan darah ini terhambat dengan obat-obat anti pembekuan darah. Nah, tentu saja ini buat dokter bisa jadi salah satu tata laksana yang bisa diberikan pada pasien-pasien COVID-19, baik yang tidak berat maupun yang berat sebenarnya.
Karena yang tidak berat kita nggak tahu tuh bakal jadi berat atau bagaimana. Meskipun kita tahu dia tidak punya faktor komorbidnya gitu. Jangan-jangan nggak punya komorbid juga bisa berat. Begitu Pak Ajis, Bapak-bapak dan Ibu semuanya mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa digunakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Dr. Ikhwan atas penjelasannya. Jadi kalau saya mau menambah kesimpulan dari Dr. Ikhwan, jadi COVID-19 ini nggak sesimpel yang orang-orang kira bahwa ini hanya sekedar infeksi saluran napas saja seperti influenza yang lain ya. Kan banyak-banyak juga omongan-omongan atau berita-berita pendapat orang yang tentunya tidak berdasar bahwa ini hanya seperti flu, konspirasi dan lain-lain ya. Jadi bisa dijelaskan secara ilmiah dan mengapa bisa menjadi sampai sangat berat. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Iwan, tidak sesimpel itu infeksi COVID, tidak hanya merusak jaringan paru, tetapi berhubungan dengan sistem pembekuan darah juga yang membuat kondisi klinis pasien lebih berat dibandingkan infeksi-infeksi yang sudah kita kenal selama ini. Jadi unik ini ya. Jadi terima kasih banyak Dr. Iwan barusan saat ini kita dalam rangka mengenal lebih jauh lagi. Kan kalau ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, mudah-mudahan dengan semakin kita mengenal bagaimana perjalanan alamiah dari COVID-19 ini, mudah-mudahan nanti ke depannya goalnya adalah tata laksana juga lebih baik sehingga banyak pasien yang bisa selamat ya. Amin. Ini sudah mulai ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan Dr. Iwan, Assalamualaikum, mau bertanya, apakah golongan darah juga berpengaruh dok terhadap resiko COVID-19? Iya. Ini memang penelitian-penelitian tentang COVID ini terus berjalan nih Dokter Ari. Beberapa waktu lalu saya juga tahu tuh tentang golongan darah, katanya golongan darah B dan AB itu berisiko lebih tinggi untuk mengalami perburukan gitu. Nah, mungkin kita perlu data dari artikel yang sebenarnya. Itu saya pernah dengar itu juga gitu. Tapi sebenarnya kalau secara umum yang terkait dengan pembekuan darah pada golongan darah A dan AB itu mungkin belum banyak dijelaskan gitu Dokter Ari. Mungkin saya perlu baca lagi artikelnya. Tapi saya pernah dengar itu memang ada yang menyebutkan, ada yang meneliti ternyata golongan darah B dan AB itu punya risiko untuk mengalami perburukan dibandingkan dengan golongan darah yang lain. Demikian Dokter Ari. Baik, jadi masih ya ilmunya masih terus berkembang terus, Dokter Ivan ya. Nah, terus ada lagi yang bertanya nih dok, apakah kalau pasien punya sakit lambung, sakit mah gitu dapat diperberat dengan adanya infeksi COVID? Oh, apakah orang yang udah sakit mah terkena COVID-19 bisa menjadi mahnya menjadi berat ya, Dokter Ari? Iya dok. Ya, mestinya sih bisa tuh, bisa juga. Karena tadi kan saluran cerna juga salah satu tempat adanya angiotensin converting enzim 2. Bisa jadi juga dia mengalami dikenali oleh COVID-19 dan bisa menyebabkan gangguan yang lebih berat. Misalnya orang kan biasanya kalau lambungnya memang ada masalah suka kembung, suka nyeri gitu ya. Itu bisa jadi gejalanya bisa muncul lebih dominan. Demikian Dokter Ali. Oke ya. Mungkin nanti di sesi-sesi berikutnya dok ya, kita kan di Premier juga ada nih dokter gastro ya dok. Oh ya. Mudah-mudahan dokter Juverdi nanti. Kayaknya. Ya nanti mudah-mudahan nih. Mungkin ini udah ini nih ada tanda-tanda nih kayaknya dokter Juverdi juga berikutnya bisa ngisi. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Sementara belum ada lagi nih dok. Baik. Kalau pasien-pasien yang dengan kan dokter Iwan selain hematologi kan juga onkologi dok. Kalau pasien-pasien yang cancer gimana dok selama ini dok pengalamannya? Ya,
Kalau dalam prevalensi orang cancer yang kena COVID itu sekitar 2 dokter hari. Dan dia bisa menyebabkan perburukan itu 3 kali 5 kali dari orang-orang yang bukan cancer gitu. Jadi bisa mengalami perburukan juga. Tapi kelihatannya lebih kepada imun sistemnya yang jadi dia imun sistemnya kan udah digunakan terus untuk ini ya, untuk menghadapi kankernya. Ketika COVID ini datang, dia si imun sistemnya udah kelelahan, kecapean gitu. Jadi perburukannya justru lebih kepada mekanisme itu dibanding ketimbang karena S2 ini. Gitu Dokter Ari. Baik Dok. Ini ada pertanyaan Dok yang masuk. Nah, ini Dok, untuk masalah yang tentunya banyak orang khawatir juga nih. Kadang kita juga berprasangka terhadap diri sendiri juga, apakah kita OTG atau enggak nih Dok. Kalau misalnya kita OTG, anggaplah ya. Itu dari lab ada perubahan nggak Dok? Apakah kita perlu cek laboratorium lengkap Dok? Untuk lab hematologi ada yang spesifik nggak Dok? Ya, sebenarnya yang bagusnya untuk menentukan dia seseorang itu tanpa gejala bahwa dia memang kena COVID-19 ya, nggak ada yang lain sebenarnya ya. Yang paling pasti itu adalah swab nasal dan swab tenggorok gitu. Tapi kan sebenarnya mestinya orang yang terinfeksi itu akan akan mengaktifasi sistem imun tubuh kita gitu kan, sehingga pastinya akan melakukan reaksi perlawanan, ada reaksi inflamasi yang pada akhirnya akan menimbulkan gejala di tubuh kita. Bisa dia yang paling sering kan demam, panas ya, kemudian batuk dan fatigue atau nggak enak badan gitu ya, itu yang gejalanya. Tapi memang kalau nggak ada gejala, kita merasa khawatir gitu ya, jangan-jangan kita udah terpajan dengan seseorang gitu ya, maka nggak mau sebenarnya yang paling penting, yang paling pasti itu sebenarnya adalah swab tenggorok, gitu, swab nasal. Nah, kalau mau turun lagi itu ya ini rapid test. Rapid test itu adalah menilai adanya imunoglobulin M atau imunoglobulin G pada tubuh seseorang yang diduga mengalami COVID-19. Tapi sayangnya kalau orang itu terserang oleh kena virus itu, dia baru bisa kelihatan IgM-nya meningkat itu baru hari ke-9 gitu. Jadi kalau kita mau swab nasal itu kan sakit ya, Dokter Ari. Nggak enak banget itu, matanya sampai berair tuh karena itu. Nggak boleh sekali, mesti berkala gitu. Iya. Seminggu sekali mesti dirapid gitu kalau memang kita khawatir ya gitu. Nah, saya nggak tahu harganya berapa ya, bisa 1,5 jutaan kali ya untuk rapid. Yang swab tenggorok itu sendiri katanya kalau yang ada yang bisa selesai 1 hari 3 jutaan Dokter Ari, itu ada di Rumah Sakit Husada tuh. Gitu. Jadi memang agak sulit ya kalau memang OTG merasa terpapar, jadi kelihatannya nggak bergejala tapi menduga OTG, akan lebih baik kalau dilakukan itu, Dokter Ari, swab nasal, atau yang paling selemah-lemahnya adalah rapid. Nah, ada juga yang beberapa waktu lalu ya, sebelum makin maju nih swab tenggoroknya lebih cepat, orang tuh suruh ronsen gitu. Bahkan sampai CT scan dada, CT scan toraks. Nah, tapi itu juga ternyata kalau di perhimpunan radiologi itu ahli ronsen itu nggak terlalu dianjurkan juga gitu, karena nggak selalu yang adanya kelainan khas sesuai dengan COVID ternyata diperiksa swabnya juga nggak selalu positif gitu. Jadi memang mau nggak paling ini COVID. Nah, kalau kita mau periksa darah yang rutin gitu ya kan, HB, leukosit, trombosit gitu, itu biasanya memang bisa terganggu pada orang yang mengalami infeksi COVID-19. Biasanya leukositnya atau limfositnya terutama itu menjadi lebih rendah gitu. Tapi susah kalau nggak ada gejala, apa iya memang
rendah dari sebelumnya gitu, apalagi nggak pernah periksa darah, atau memang dia terinfeksi gitu. Jadi memang kelihatannya yang memang meyakinkan baiknya diperiksakan itu apa Iya, namanya dok. Swab ya. swab. Iya, apalagi kita di Jakarta ini, alhamdulillah ini. Ya eh di Laboratorium juga Jakarta sangat banyak. Nah, jadi saya rasa sekarang sih swab sekarang aja, udah iya. banyak kan. Iya, sudah banyak. Nah. Beruntung kita ini sebenarnya sih. Nah, ini ada pertanyaan lain, Dok, tentang mungkin ini berkaitan juga dengan bidangnya Dokter Iwan nih, tentang TPK nih, Dok. Ini TPK. bagaimana, Dok, pengalaman Dokter Iwan plasma konvalesen? Oh iya. Makanya ini susah ya plasma konvalesen itu ya. Antara iya dan enggak ya Dokter Ari ya. Kalau hasilnya gimana, Dok? Dokter udah pengalaman di RSM apa banyak yang Enggak, berhasil di atau gimana, ada bocah kita kan lagi masih atau dalam rahasia? penelitian tuh. Iya, Sekarang ada iya, iya. satu penelitian yang menggunakan plasma konvalesen ini pada pasien-pasien COVID gitu. Tapi itu Hmm. belum ada hasilnya, masih ongoing gitu. Jadi kita nggak bisa Hmm. ngomong pasti apa namanya, belum bisa ngomong hasilnya Dokter Ari gitu. Iya, Nah, iya. beberapa literatur kan sebenarnya itu dipakai pada era SARS apa namanya SARS yang lalu ya. Katanya ada yang bagus, ada juga yang nggak bagus sebenarnya gitu. Jadi masih apa namanya masih belum bisa menentukan lah itu betul-betul apa namanya yang pasti berhasil atau tidak gitu. Iya, jadi kayaknya sempat digembor-gemborin ya, Dok ya. Iya, Padahal ya maksudnya ini kita juga harus berhati-hati juga gitu dalam menanggapi terapi yang baru, jangan langsung terlalu berlebihan. Ya, kita tunggu perkembangannya, Dok ya. iya. Kalau menurut saya sih harus ada bukti ilmiah yang meyakinkan ya. Iya, Mesti dilihat dari berbagai sisi. Jadi kalau kita meneliti kan nggak bisa apa namanya kalau dia namanya uji klinis atau clinical trial mungkin kita bisa memberikan apa namanya menyatakan bahwa hasilnya memang sahih gitu ya. Tapi hmm, kalau observasional di mana faktor-faktor yang bisa mempengaruhi hasil pengobatan itu tidak di apa namanya tidak di random, bisa jadi dia baiknya bukan karena konvalesennya tapi karena yang iya, lainnya gitu. Itu juga mesti dicermati gitu. Nah sekarang kalau kita memang ada yang terkena ya selama belum ada guideline resmi dari internasional saya rasa mesti mesti ini juga gitu. Sekarang kan semua obat jadi bisa buat COVID-19. Bahkan orang-orang pinter gitu ya juga menyatakan dirinya juga bisa mengobati COVID-19. Kan gitu. iya, iya. Ya intinya kayak kita ini, Dok ya, berhati-hati, Dok ya, berhati-hati, masih nunggu Iya, perkembangan. Ya, jadi kadang berita itu kan suka berlebihan ya, Dok. Nah, ya Dok, begitu. nah ini ada pertanyaan lain, Dok. Kalau orang yang rajin berolahraga, Dok, apakah menurunkan resiko Iya. tertular? Jadi benar tuh itu. Jadi ada salah satu systematic review. Jadi dia merangkum dari berbagai penelitian-penelitian, terus ternyata ada beberapa hal yang bisa mengurangi resiko atau eh, itu dengan cara meningkatkan pertahanan tubuh, imunitas tubuh. Katanya itu tadi jangan stres. Stres juga menurunkan imunitas tubuh. Makanya orangnya harus tenang-tenang aja. Yang kedua, exercise katanya. Yang tiga, nggak boleh ngerokok. Yang ngerokok mesti diberhentikan. Tadi kan ngerokok kita lihat merupakan faktor yang menyebabkan S2-nya juga menjadi rendah. Yang keempat, makan buah dan sayuran yang banyak. Yang kelima itu vitamin D, vitamin C, dan zinc itu bisa digunakan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Gitu, Baik, gitu Dok, Dokter terima Ari. kasih, Dok. Iya, Dok. Ini ada pertanyaan lagi. Nah, ini juga salah satu, saya rasa juga bidang yang cukup terganggu nih, Dok, masalah donor darah ya. Ini kan
kayaknya karena PSBB semua banyak yang mengurungkan niat untuk donor darah, Dok. Sebenarnya aman nggak, Dok, untuk kita donor darah? Ya sebenarnya kan yang paling donor darah yang paling penting itu tidak berada, kan dulu kalau antri orang donor darah antri kan banyak orang kan, itu yang mungkin harus dihindari gitu kan, supaya tidak ada kemungkinan penularan. Sebenarnya donor darahnya sendiri sih nggak masalah gitu, tapi ya itu tadi, ketemu orangnya, ketemu kumpul-kumpul orangnya, antrinya itu punya resiko untuk penularan. Donor darahnya sendiri sih nggak masalah. Itu Dokter Ari. Oke. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Dok. Ya, baik. Pak Aziz, Pak RT? Ya, udah ini ya. Oke. Ya, sudah habis pertanyaan, Pak. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, pertama-tama terima kasih kepada Dr. Ivan ini paparannya luar biasa. Aku yakin ini setelah melihat paparan Dr. Ivan ini pada pusing ini. Ilmunya tinggi sekali. Ini ilmu dewa ini aduh saya lihat aja slide-slide-nya, aduh ini tadinya saya pengen menikmati paparan ini kok ini kepala jadi nyut-nyutan ini. Aduh. Tapi insya Allah banyak manfaatnya ini. Saya lihat tadi aduh ini jangan-jangan ini nggak ada yang tanya karena pada pingsan ini kan. Tapi alhamdulillah antusiasme banyak dan mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dok, terima kasih banget Dr. Ivan. Sama-sama, Dr. Ari juga terima kasih banget atas moderatornya dan juga buat para warga yang telah ikut join dalam acara ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih sekali untuk menambah manfaat kita. Mungkin kalau sudah selesai semua, dengan mengucapkan alhamdulillah dan mohon maaf sebesar-besarnya, kami tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.